Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam program acara manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi teladan bagi manusia yang hidup setelahnya. Kaum muslimin, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita akan membicarakan tentang seorang yang bernama Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Beliau lebih dikenal dengan nama kunyahnya, Abu Ubaid. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang ulama yang adib, seorang sastrawan, yang faqih, yang pemahamannya tentang ilmu agama sangat mendalam, muhaddits, ahli hadis, wa sahibul musannafat. Dan beliau juga adalah orang yang produktif dalam menulis buku-buku karyanya. Di antara karya beliau adalah dalam bidang fikih, dalam bidang bahasa, dan dalam bidang syair, dan masih banyak yang lainnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Ubaid adalah seorang imam yang hidup di masa Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga dengan masa Imam Yahya bin Ma'in, Ali Al-Madini, dan sebagainya. Lantas bagaimanakah pujian ulama tentang diri beliau? Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ad-Daruqutni, dan beliau adalah imam dalam bidang jarh wa ta'dil. Di samping beliau juga menguasai ilmu hadis. Beliau adalah imam yang paham betul mengenai perawi-perawi hadis, apakah dia perawi yang dhaif ataupun perawi yang thiqah. Berkatalah Imam Ad-Daruqutni tentang diri Imam Abu Ubaid. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu ya Imam tentang Imam Abu Ubaid, beliau mengatakan, thiqatun imamun jabalun. Dia adalah seorang imam, dan dia adalah seorang yang thiqah, yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, dan ilmu beliau laksana gunung yang menjulang tinggi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pujian ulama juga ya tentang diri Imam Abu Ubaid adalah yang datang dari seorang ahli nahwu, seorang ulama nahwu dari kebangsaan Persia, ya, yang telah masuk Islam tentunya. Dia adalah imam yang bernama Ibnu Darastawih. Beliau mengatakan tentang diri seorang Imam Abu Ubaid. Ya. Beliau mengatakan Abu Ubaid adalah di antara ulama dari kota Baghdad, ya, dan dia mengikuti mazhabnya ulama-ulama Kufah. Dari sisi ya ilmu bahasa. Karena kita ketahui kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman dahulu ya, madrasah-madrasah yang berkaitan dengan bahasa, madrasah-madrasah yang berkaitan dengan ilmu nahwu itu dibagi menjadi dua. Ada yang madrasah Basrah, ada juga di sana madrasah Kufah. Dan dua madrasah ini ya sering terjadi diskusi ilmiah tentang ilmu nahwu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Ubaid dalam bidang bahasa, dalam bidang ilmu nahwu, beliau memiliki atau memilih madhab dari madhabnya ulama-ulama Kufah. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Darastawih juga mengatakan bahwasanya Imam Abu Ubaid adalah imam yang senantiasa ya memilih madhab Kufah di dalam ya diskusinya mengenai ilmu nahwu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian berkata juga Imam Ishaq bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, innallaha la yastahyi minal haq. Inna Aba Ubaid a'lamu minni wa min Ahmad bin Hanbal wa Syafi'i. Seorang ulama yang bernama Ishaq bin Ibrahim pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah malu dalam hal kebenaran. Beliau melanjutkan, sesungguhnya Abu Ubaid adalah orang yang lebih mengetahui daripada aku, lebih berilmu daripada diriku, dan dia juga lebih berilmu dari Ahmad bin Hanbal, begitu juga dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan Imam Ishaq bin Ibrahim mengenai diri Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian ulama juga muncul dari seorang yang bernama Al-Imam Hilal rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau pernah mengatakan, mannallahu ala hadhil ummah bi arba'atin fi zamanih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada umat ini ya sesuai dengan zamannya. Ya, beliau atau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada umat ini dengan 4 orang sesuai dengan zamannya. Yang pertama adalah Imam Syafi'i. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya memuliakan hadis Nabi Muhammad SAW karena beliau sangat paham ya dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Beliau mampu mengambil hukum, beliau mampu beristinbat dari hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Yang kedua, ya Allah Subhanahu wa ta'ala juga karuniakan kepada umat ini dengan seorang ulama yang bernama Ahmad bin Hanbal. Ya, karena dia adalah orang yang sabar dalam menghadapi fitnah. Dan tatkala itu fitnah yang diuji ya adalah fitnah khalqul Quran. Mengatakan Quran adalah makhluk. Kemudian yang ketiga adalah Imam Yahya bin Ma'in. Dan dia adalah orang yang paling mengerti atau di antara orang yang paling mengerti tentang cacat-cacat hadis. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas siapakah orang yang keempat yang dimaksudkan oleh Al-Imam Hilal pada perkataannya? Insya Allah kita akan jelaskan setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tentang kisah dari seorang ulama yang bernama Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah ta'ala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kita kembali kepada perkataan Al-Imam Hilal rahimahullah ta'ala tentang ya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat ini berupa 4 orang yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan umat ini dari musibah, dari kesalahan-kesalahan berkaitan dengan agama mereka. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita sebutkan bahwasanya orang pertama yang dimaksud dalam perkataan Imam Al-Hilal adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan yang ketiga adalah Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Dan yang keempat adalah imam kita, Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan imam ini? Pemirsa yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, sungguhnya Imam Abu Ubaid adalah di antara ulama yang pakar dalam memahami kata-kata asing yang ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya banyak sekali.
dan tidak semua kosakata ya bisa dipahami oleh setiap orang. Bahkan para sahabat ya juga di antara mereka ada yang menanyakan tentang lafal hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Ubaid adalah imam yang mengarang kitab tentang gharibul hadis, tentang ya kosakata asing yang tidak semua orang bisa memahaminya. Dan dengan inilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang ini. Dengan sebab perantara Imam Abu Ubaid ya, kaum muslimin bahkan ulama-ulama hadis mampu memahami kosakata yang disampaikan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbicara tentang bagaimanakah sisi ibadah dari imam kita ini. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Anbari bahwasanya beliau pernah mengatakan, kana Abu Ubaid yuqassimu lailatahu athlasan. Sesungguhnya Abu Ubaid dia membagi malam-malamnya dengan 3 hal. Ya. Yang pertama, ya, li an-niyam, untuk istirahat. Ya, sepertiga untuk istirahat. Dan yang kedua, sepertiga lagi untuk beribadah, salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, sepertiga yang terakhir adalah beliau gunakan untuk menulis buku yang akan beliau karang. Inilah 3 waktu yang Imam Abu Ubaid bagi di malam-malamnya. Beliau gunakan untuk istirahat, beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga gunakan untuk menulis buku yang beliau akan karang. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga mengingatkan kepada kita tentang kesibukan Imam Syafi'i rahimahullah taala yang telah kita sebutkan pada episode sebelumnya. Bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala juga membagi waktu malamnya dengan 3 hal. Dengan istirahat, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan menulis buku-bukunya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah keteguhan atau sikap Imam Abu Ubaid dalam membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan oleh seorang imam yang bernama Al-Abbas Ad-Dawri. Beliau pernah mengatakan, sami'tu Abi Ubaid wa dzakara al-bab alladhi fihi ar-ru'yah wal kursi mawdi'u al-qadamain, ya, wa ad-dhahku. Demikian juga wa aina kan rabbuk. Imam Abbas mengatakan, sungguhnya aku mendengar, ya, bahwasanya Ubaid pernah menyebutkan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menyinggung tentang ar-ru'yah, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan beliau juga menyinggung tentang al-kursi mawdi'ul qadamain, kursi yang di mana tempat, ya, kaki Allah Subhanahu wa taala dipijakkan. Dan beliau juga menyinggung tentang sifat tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau juga menyinggung tentang, ya, aina kana rabbuna, ya, di manakah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana diyakini tentunya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan tuturan dari imam kita Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tentang hal-hal yang disebutkan di atas tadi. Beliau mengatakan, hadhihi ahaditsus sihah. Sesungguhnya hadis-hadis yang berkaitan, yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi, semua hadisnya adalah benar dan tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan, ya, inilah menjadi pegangan oleh ulama-ulama ahli hadis dan para fuqaha di masanya, di masa salaf. Ya.
Kemudian beliau melanjutkan, ya, akan tapi, ya, tatkala kita mengimani tentang sifat-sifat Allah di atas, dan tatkala kita ditanya tentang bagaimanakah sifat-sifat Allah tersebut, maka kita jawab, sesungguhnya, ya, kita mengimani dan kita tidak boleh menanyakan bagaimanakah sifat-sifat Allah tersebut. Kita tidak boleh menanyakan kaifiyahnya, tata caranya. Bagaimanakah Allah duduk? Bagaimanakah Allah meletakkan kakinya? Bagaimanakah, ya, bentuk kaki Allah? Ya, bagaimanakah sifat-sifat Allah yang lainnya? Tidak dibenarkan dari pertanyaan seperti ini. Yang kewajiban bagi kita adalah mengimani sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang diri Dia, tanpa kita mentakwilkan, tanpa kita merubah makna hakikinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara sikap, ya, imam kita Abu Ubaid dalam membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kisah Imam Abu Ubaid ada lanjutannya, dan kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kembali kita membicarakan tentang imam kita, Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan membicarakan tentang kitab-kitab beliau, kitab-kitab yang dikarang oleh imam kita Abu Ubaid. Di awal kita sebutkan bahwasanya Imam Abu Ubaid merupakan salah satu ulama yang produktif dalam mengarang buku-buku yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan lainnya. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan oleh Imam Nahwu, ya, Imam Darus Tawai, ya, bahwasanya Imam Abu Ubaid memiliki beberapa buku, di antaranya berkaitan dengan al-amsal. Al-amsal jamak dari mathal, yang maknanya adalah peribahasa. Peribahasa yang dikenal oleh bangsa Arab, beliau tuangkan di kitab beliau. Dan beliau, yakni Imam Darus Tawai, merekomendasi bahwasanya kitab Amsal yang dimiliki, yang dikarang oleh Imam Abu Ubaid merupakan kitab yang terbaik di masanya. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kitab juga yang dikarang oleh Imam Abu Ubaid adalah kitab Gharibul Hadis yang sudah kita singgung di muka tadi. Ya, Gharibul Hadis, kitab yang berkaitan, yang membicarakan tentang kosakata asing yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kitab yang berkaitan dengan ma'anil Quran. Ma'anil Quran maknanya adalah makna-makna Al-Quran, ya, atau bisa kita sebut dengan tafsir Al-Quran. Akan tetapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, belum sempat Imam Abu Ubaid menyelesaikan kitabnya, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Ya, beliau wafat sebelum menyempurnakan kitab Ma'anil Quran. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan tentang kisah dari imam kita, Imam Abu Ubaid yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menjelaskan tentang diri dan sosok Imam Abu Ubaid dari sisi sikap beliau yang memuliakan ulama-ulama. Dan di antara kisah tersebut adalah kisah, ya, tentang diri imam kita, Imam Abu Ubaid, yang ketika itu bersama dengan Imam Yahya bin Ma'in dan juga Imam Ali Al-Madini. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kisah berawal dari tatkala mereka mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal yang tatkala itu sedang terkena musibah. Maka yang pertama masuklah Yahya bin Ma'in menjenguk Imam Ahmad. Kemudian masuk juga di situ
Imam Ali Al-Madini beserta anaknya Muhammad. Kemudian setelah itu masuklah Imam Abu Ubaid untuk menjenguk Imam Ahmad. Maka tatkala di rumah Imam Ahmad, setelah terjadi obrolan-obrolan ringan, kemudian berkatalah Imam Yahya bin Ma'in kepada Imam Abu Ubaid. Beliau mengatakan, "Wahai akhi, bacakanlah kepada kami kitabmu yang berjudul Gharibul Hadis." Ya. Kitab yang berisi tentang kosakata asing dalam hadis Rasulullah SAW. Maka Imam Abu Ubaid mengetahui kadar keilmuan Imam Yahya bin Ma'in, beliau pun menyanggupi permintaan beliau. Akhirnya beliau meminta kepada salah seorang untuk mengambilkan kitabnya yang ada di luar. Kemudian ya, setelah kitabnya di tangan beliau, beliau bacakan kitab tersebut di hadapan para ulama-ulama hadis yang berada di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tatkala beliau memulai membaca sanad ya dari kitabnya tersebut, ya, karena beliau ya dalam menulis kitab Gharibul Hadis, beliau juga sebutkan sanadnya. Maka tatkala beliau bacakan sanadnya, ya, terucaplah dari ya anak Imam Ali Al-Madini. Beliau mengatakan, "Tinggalkanlah sanad, sesungguhnya aku atau kami lebih paham ya tentang sanad daripada kamu." Ya. Maka akhirnya Imam Abu Ubaid pun menanggapi, "Sesungguhnya aku membacakan hadis atau membacakan kitab ini Gharibul Hadis itu di hadapan Amirul Mukminin Al-Ma'mun. Dan jika Anda semua berkeinginan untuk membacakannya atau ingin membacanya, maka aku persilahkan. Ya. Tetapi aku ingin membaca bersama sanadnya jika kalian mau." Maka menanggapi ucapan dari Muhammad bin Ali Al-Madini, Yahya bin Ma'in mengikuti omongannya dari Imam Abu Ubaid. Ya, beliau mengatakan, "Ya Muhammad, biarkanlah saudara kita Abu Ubaid untuk menyelesaikan bacaannya. Kita ingin dengarkan dari sanad-sanadnya. Tak masalah, kita mengerti sanad, dia juga mengerti sanad. Tetapi kita ingin mengambil faedah dari sanad dan dari apa yang dia bacakan di hadapan kita." Maka muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian berkatalah bapak dari Muhammad bin Ali Al-Madini tadi, yakni Imam Ali Al-Madini. Beliau mengatakan, "Wahai fulan, wahai akhi, wahai Abu Ubaid, bacakanlah kepada kami, maka kami akan mendengarkannya. Apabila kamu tidak mau membacakan kepada kami, maka kami tidak butuh dengan apa yang akan kamu bacakan kepada kami." Maka mendengar ucapan dari Yahya atau Ali Al-Madini ini agak sedikit menggelitik di telinganya. Dia bertanya kepada Yahya bin Ma'in, "Ya, wahai Imam, siapakah orang ini?" Dia tidak tahu bahwasanya Ali Al-Madini juga merupakan ulama hadis yang terkenal di kotanya. Maka dikenalkanlah oleh Yahya bin Ma'in bahwasanya beliau adalah Yahya atau Ali Al-Madini, ulama hadis yang terkenal. Maka ya, melihat kedudukan Imam Ali Al-Madini, beliau dengan rendah hati akhirnya membacakan kitab Gharibul Hadis di hadapan mereka. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk ya, sikap beliau dalam memuliakan ulama. Sikap beliau dalam mengagungkan ulama. Beliau tahu kadar manusia, maka beliau tempatkan manusia sesuai dengan kadarnya. Karena beliau imani tentang riwayat menyebutkan anzilun nasa manazilahum. Tempatkanlah manusia sesuai dengan tempatnya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antara kisah dari imam kita Abu Ubaid rahimahullahu taala. Dan insyaallah di pertemuan mendatang kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah ulama yang lain biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.